Terima untuk selamanya kau tidak cintamu. Ku nikahi jiwa ragamu. Cinta-cinta. Sukoco, Sukoco, kamu harus belajar banyak ya. Kenapa kamu kasih saya informasi yang semua orang sudah tahu? Rudy sama Ferry sudah tahu tentang David. Saya malu gara-gara kamu, tahu? Apalagi di depan perempuan kecil itu. Di mana muka saya mau saya taruh? Maaf Mbak, saya nggak tahu Mbak kalau Ferry dan Rudy sudah tahu David Mbak. Begini ya, saya minta kamu cari terus informasi tentang perempuan kecil jalang itu. Dan langsung kamu kasih tahu kepada saya. Oke? Oh pasti Mbak, saya usahakan. Oke. Saya tunggu secepatnya dan tolong. Ingat satu hal Sukoco. Jangan kabar yang basi lagi. Saya tidak suka barang basi. Saya suka segala sesuatu yang baru. Oke? Iya Mbak. Ya, segera ya. Kurang ajar orang itu, Fer. Dia itu benar-benar bajingan. Saya akan bunuh dia kalau saya sampai ketemu dia. Rudy, tenang Rud, tenang. Kamu kan sudah janji datang ke sini untuk tenang. Kita akan bahas masalah ini untuk mencari jalan keluarnya. Oke, jalan keluar apa? Satu-satunya jalan adalah cuma melapor polisi, Ferry. Rud, Tamara kan nggak mau sampai orang lain tahu, apalagi polisi. Hah? Itu nanti akan mencemarkan nama baik dia. Bahkan akan mempengaruhi album penjualan yang terbaru yang bersama papanya itu. Ya, tapi Fer, Saya punya usul. Kamu tenang saja dan jalani hidup kalian seperti biasa. Sementara saya akan mencoba untuk mencari jalan keluarnya. Gimana? jalan keluar apa lagi selain melapor polisi? Oke, sewa bodyguard. Saya udah bilang sama Tamara untuk sewa bodyguard, tapi dia menolak usul saya. Bukan itu, Ruth. Ya terus apa? Maksud kamu apa? Ya sudah. Kalau begitu masalah ini biar saya yang tangani. Kamu tenang saja. Saya akan buat David kapok dan tidak akan mengganggu Tamara lagi. Sekarang kamu anterin Tamara pulang. Dia sudah lelah sekali. Ayo. Pasti. Saya mau ke rumah Papa. Dari kemarin sejari dia nggak ketemu. Kalau begitu biar Rudy yang antar ya. Saya pasti akan antar Tamara. Mudah-mudahan saya ketemu sama David. Biar saya bisa kasih pelajaran dia. Yuk. Om. Kamu datang juga. Kamu bawa pesanan Om nggak? Nih, tequila 3 botol. Om, Tapi Om mesti habiskan ini dalam waktu 2 jam, ya. Jangan takut. 2 jam. 1 jam. Saya bisa habiskan semua botol-botol itu. Mana, cepat bawa sini. 1 jam Om ya.
Maafin saya kalau saya terlalu emosi. Saya cuma nggak rela ada orang lain nyakitin kamu. Saya ngerti. Thanks. Pa? Papa? Halo. Om, Papa udah janji untuk nggak minum lagi, Pak. Papa jahat. Maafkan papa sayang. ini pasti ada yang maksa dia untuk minum. Papa ngomong sama aku. Siapa orang yang beliin minuman ini semua, Pak? Siapa? Siapa lagi kalau bukan si dermawan itu, Leo. Dia beliin papa banyak minuman. Dia bilang papa habisin dalam 2 jam. 2 jam. Menghina papa. Papa hanya butuh waktu 1 jam. Kamu bayangin. Dia tidak tahu papa ini jagoan. Tidak ada satu orang pun yang bisa kalahkan papa. Kamu tahu, Leo bilang papa tidak usah pikir-pikir musik. Papa hanya minum yang banyak. Dia bikin papa kembali minum.
Hidup Leo. Hidup Leo. Bangsat, Leo. Kamu mau kemana? Saya mau cari bajingan itu, Ruth. Untuk apa? Dia jekakin papa minuman sebanyak itu, Rudy. Dia sengaja melakukan ini semua supaya papa nggak bisa menyelesaikan musiknya buat saya. Supaya dia punya alasan menahan saya di perusahaan musiknya. Dari awal sudah duga dia pasti akan ngelakuin ini semua. Ya, untuk apa dia berbuat kayak gitu kalau toh juga merugikan dia? Kamu tahu, orang pertama yang akan bahagia melihat kehancuran saya adalah Leo. Dia mengharap saya mengemis sama dia. Dia akan berkorban apapun, bahkan uangnya. Tapi saya nggak akan ngelakuin itu semua. Kamar. Ih, mati lagi handphonenya. Halo, selamat malam. Selamat malam. Saya Tamara. Saya mau bicara sama bos kamu. Mana dia? Maaf Ibu, kebetulan kantor sudah tutup dan Pak Leo udah pulang. Jangan bohong kamu. Bos kamu jam segini masih di kantor kan biasanya? Betul Ibu, Bapak Leo udah pulang. Ada pesan Ibu? Bilang sama bos kamu. Besok saya akan telepon dia lagi. Saya akan minta pertanggungjawaban dari dia. Saya kehilangan bajingan itu. Sabar. Jangan terlalu emosi. Kita lihat papa. Ada di sini ya? Saya baru tahu. Orang kepercayaan suami saya yang sudah bertahun-tahun bekerja di sini, sudah tua, umurnya sudah setengah abad, tapi kelakuannya masih seperti anak kecil yang masih suka mengadu. Bahkan ceritanya dilebih-lebihkan lagi. Kesian sekali saya melihat kamu. Dan saya sangat kecewa sekali melihat dia. Sedih sekali. Mau kemana kamu? Mau kemana? Saya heran ya lihat kamu. Kenapa sih kamu masih bertahan terus di sini? Kamu nggak punya malu ya? Nekat sekali ya kamu ya. Atau barangkali Rudy anak saya menahan kamu. Asal kamu tahu ya perempuan tua. Rudy itu masih sangat muda. Dan dia tidak tahu kebusukan kamu. Dan jangan coba-coba mempergunakan anak saya Rudy sebagai senjata kamu. Dan asal kamu tahu, saya tidak suka sama kamu. Saya benci lihat kamu. Saya jijik lihat kamu. Dan saya muak dan saya mau muntah melihat kamu. Dan saya minta kamu pergi dari istana saya ini. Sekalian kamu bawa anak kecintaan kamu itu keluar dari rumah saya. Tunggu apa lagi kamu? Saya sangat menyayangi Pak Anggoro dan anaknya, Bu. Makanya saya putuskan untuk tetap tinggal di sini. Sekarang sudah berani dia sama saya. Saya tidak akan membiarkan orang seperti dia berada di dalam rumah saya. Saya harus menyingkirkan dia. Awas kamu, Niken. Awas kamu, Ferry. Saya pasti mengusir kamu dari sini. Kamu harus pergi dari kehidupan saya.
Ya udah, kamu gak usah khawatir. Biar saya yang urus masalah ini. Ya, tapi kan saya juga harus ngomong sama Mama kan? Ya itu harus. Saya pasti bantu kamu. Saya pulang dulu ya. Ya, telepon saya besok ya. Ya. Hati-hati kamu ya. Tamara, kenapa kamu lama sekali pulangnya? Dari tadi Leo menelpon Mama untuk menanyakan kapan puisi itu bisa dijadikan lagu. Kenapa? Kenapa Mama nggak tanya langsung sama dia apa yang dia telah perbuat sama Papa? Ada apa, Tamara? Leo terus memberikan Papa minuman keras supaya dia mabuk. Supaya dia nggak bisa membuat musik buat album aku, Ma. Papa nggak berdaya. Dan itu membuat aku sangat marah. Leo tidak mungkin melakukan itu. Tamara, Leo kan sudah memberikan rumah baru pada papa kamu agar dia bisa lebih berkonsentrasi untuk membuat musik. Jadi untuk apa Leo menyuruh dia untuk minum? Supaya musikku hancur dan dia akan senang lihat itu. Mama kan tahu, Ma. Aku sudah tanda tangan kontrak untuk bikin album baruku bersama Papa. Dan itu akan makan waktu selama 2 tahun. Tapi dengan keadaan Papa kayak gini, bisa jadi 5 tahun atau lebih dari itu. Atau mungkin gak akan pernah terwujud. Dan itu berarti kehancuran buat aku. Aku nyesel tanda tangan kontrak itu, Ma. Tamara, besok aku akan ke kantor dia. Aku akan labrak dia. Tamara, kamu jangan emosi gitu dong. Lagi pula kamu tahu dari mana kalau Leo menyuruh papa kamu minum? Papa yang bilang sendiri, Ma. Itu tidak mungkin, Tamara. Ini pasti akal-akalan papa kamu. Dia itu tidak boleh punya uang. Kalau dia punya uang, dia pasti akan membelanjakannya untuk beli minum-minuman dan minum sampai mabuk. Tapi karena ketahuan kamu, makanya dilimpahkan kesalahan pada Leo. Mama selalu bela Leo. Mama tidak membela Leo. Tapi Mama sangat tahu kelakuan papa kamu. Karena itu dari dulu Mama tidak pernah setuju kalau kamu bekerja sama-sama dia. Aku benci Mama. Mama selalu bela Leo. Mama, aku akan putuskan kontrak kerja aku sama dia. Dan aku gak mau berurusan lagi sama dia. Tamara, Mama mengerti perasaan kamu, sayang. Biar Mama yang ngurus masalah ini. Mama akan tanya pada Leo apa benar dia melakukan ini semua. Dan kalau benar dia melakukan ini semua, Mama akan marah pada dia. Karena dia telah mempermainkan kamu. Sudahlah sayang, percayalah sama Mama ya. Dan mengenai show di Bali, apa kamu setuju? Soalnya kontraknya sudah Mama pegang dan ceknya juga sudah siapkan oleh panitia. Oke, aku setuju. Bilang sama dia, kalau dia nggak setuju aku akan robek kontrak kerjanya. Jadi kita harus sama. Dia ngerjain papa, aku pun ngerjain dia. Baik, sayang. Mama setuju. Jadi dia tahu bahwa saya telah membuat Handoyo mabuk. Sehingga tidak bisa berpikir lagi untuk membuat musik. Iya. Sebetulnya apa sih maksud kamu, Leo? Kamu sengaja ingin menjebak anak saya agar albumnya tidak sukses. Sebagai balas dendam kamu karena dia telah menolak kamu. Dan dia akan mengawini orang lain. Iya. Kalau begitu, saya tidak akan setuju, Leo. Saya akan membela anak saya mati-matian. Kenapa kamu ketawa? Tante. Ini kan yang Tante mau. Membuat Handoyo mabuk, sehingga tidak bisa membuat musik. Sehingga Tamara sadar bahwa ayahnya nggak bisa apa-apa.
Saya hanya menjalankan keinginan tante. Memang itu kemauan saya, Leo. Tapi tidak begini caranya. Dia itu kan sudah menandatangani kontrak. Dan dia harus membuat lagu. Baik lagu itu bagus atau tidak bagus. Saya menggunakan cara saya. Suka atau tidak, tante harus yakinkan Tamara bahwa itu bukan perbuatan saya. Handoyo mengatakan bahwa saya menyuruhnya saat dia mabuk. Omongan orang mabuk nggak bisa dipercaya. Tamara harus tahu itu, tante. Tapi dia sudah marah, Leo. Dan Tamara mengancam akan membatalkan kontrak dengan kamu. Apapun caranya, bikin dia supaya tidak membatalkan kontrak itu. Kalau begitu kamu harus menyetujui keinginannya untuk show di Bali. Tidak, tante. Leo, Tamara menginginkan itu. Kamu harus menyenangkan dia. Dan show di Bali bayarannya besar. Tidak seperti bayaran kamu. Dia sudah ada dalam genggaman, tante. Dan dia bisa lepas kalau kamu tidak menyenangkan hati dia, Leo. Setelah dia tahu perbuatan busuk kamu pada papanya. Anggap saja persetujuan ini sebagai obat kecewanya. Saya yakin Tamara pasti bisa melupakan ini. Tante memang pintar. Oke, beri saya waktu sebentar untuk pikir-pikir. Nanti saya akan kasih jawaban secepatnya. Selamat datang, Pak. Saya senang Bapak bisa berkumpul lagi di sini. Saya juga sudah siapkan undang jahe kesukaan Bapak kok. Terima kasih, Bu. Terima kasih sangat. Ya. Saya juga senang bisa kembali ke rumah ini, bisa ketemu kalian, bisa kumpul dengan anak-anak saya semua. Tamara mana? Kok nggak kelihatan? Tamara kebetulan hari ini ada urusan mendadak yang dia nggak bisa tinggalin, Pak. Sebenarnya dia pengen datang tapi nggak bisa. Sayang sekali ya. Papa pengen sekali ketemu dengan calon mantu Papa. Kebetulan Tamara sempat datang kok, Pak, ke rumah sakit beberapa kali. Cuma dia nggak enak ganggu Papa karena Papa lagi istirahat. Ya. Kalau bisa besok suruh datang, Papa mau bicara soal pernikahan kalian. Oke, Pak. Oke. Saya udah nggak sabar untuk minum wedang jahenya. Oh, sekarang, Pak? Iya. Ayo, saya mau bicara. Pak, saya telepon Tamara dulu ya, Pak. Ya, Fer. Saya jemput ke atas ya. Iya. Papa. Pa. Ya Allah, tolonglah hamba. Sadarkan Papa. Hamba nggak mau dia terjerumus lagi, ya Allah. Hamba nggak mau. Berilah jalan yang baik, ya Allah. Agar apa yang menjadi tujuan kami berdua berjalan dengan mulus. Hamba mohon, ya Allah.
Halo, Kamu lagi di mana? di rumah Papa. Kamu ngapain di sana? Berusaha menyadarkan Papa. Seharusnya kamu ngomong dulu sama saya dong. Paling akan saya bisa nemenin kamu. Gak usah, Ruth. Saya tahu kamu kan sibuk. Papa kamu kan hari ini pulang kan? Iya. Papa juga nanyain kamu. Dia minta kamu untuk datang ke sini besok. Iya, saya akan ke sana. Gimana keadaan papa kamu? Dia mabuk dan tertidur. Rasanya hari ini saya nggak bisa banyak bicara sama dia. Ya udah nggak usah dipaksain. Kamu pulang aja dulu. Saya yakin besok dia udah mulai bisa diajak bicara. Ngomong-ngomong kamu nggak sendirian kan? Siapa yang nemenin kamu? Mama. Oke. Salam ya buat mama kamu. Juga bilang hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku pulang dulu ya, Pak. Ada apa lagi, Ruth? Hah? Saya bingung banget sama Tamara. Kenapa? Masalah yang satu belum selesai, ada lagi masalah yang baru. Lama-lama saya kasihan, Fer, sama dia. Ini sudah tugas kamu untuk menghiburnya dan menemaninya terus. Ya memang cuma itu yang bisa saya lakukan. Mama mana, Fer? Kata Ibu Niken, Mama ada di kamarnya. Dia nggak mau keluar. Apalagi sih yang dia lakukan? Kok Mama nggak mau keluar sih temuin Papa? Kan Papa udah pulang dari rumah sakit. Papa kamu juga waktu di rumah sakit kan nggak mau ketemu sama Mama. Sekarang Mama di rumah juga nggak mau ketemu sama Papa kamu. Kenapa memangnya? Mama. Sudah, sana kamu keluar. Urus diri kamu sendiri. Kamu kan memang nggak pernah peduli sama perasaan Mama. Oke. Tapi jangan salahin Rudy. Kalau memang hubungan Mama sama Papa tambah buruk. Karena memang antara Mama dan Papa sama-sama tidak ada yang mau mengalah. Dua-duanya kayak anak kecil. Sebaiknya kamu bicara sama Rasti tentang rencana kita. Dan nanti saya akan bicara sama Ferry. Iya, Pak. Nanti akan saya katakan. Tapi bagaimana kalau mereka menolak, Pak? Bapak kan tahu sendiri bahwa anak-anak zaman sekarang nggak mau dijodoh-jodohin begitu, Pak. Ya, saya tahu. Tapi nggak ada salahnya kita coba. Dan yang paling penting, kita harus usahakan mereka saling ketemu sesering mungkin supaya timbul rasa saling suka itu. Di mana mereka sekarang? Ferry, Papa manggil Fer. Ada apa, Pak? Itu Rasti ada di depan. Kamu temenin dong. Kasihan dia sendirian itu. Iya, Pak. Rasti, Halo, sedang apa kamu di sini? lagi lihat-lihat taman. Kalau kamu ingin lihat tanaman anggrek milik Mama, ada di belakang sana. Mau lihat? Lain kali aja deh, lagi males. Rasti, kamu ingat gak waktu kita masih SMA dulu?
Kamu paling nggak suka dengan pelajaran kimia. Apabila ada pelajaran itu, kamu langsung bolos. Hah? Ya betul. Waktu itu kamu hampir terhukum. Ingat tuh? Ingat kan? Ingat. Dan untungnya Rudy mau nutupin semuanya itu. Iya benar. Kamu. Bagaimana menurut kamu? Merupakan awal yang bagus, Pak. Kita doakan saja semoga Tuhan memberikan cinta terhadap mereka berdua. Padahal bukan kamu pucat. Rasti. Kamu tuh lucu sekali ya. Halo, Mbak Linda. Mbak Linda, gimana Mas Anggoro? Udah pulang? Kamu Yanti? Sudah, dia udah pulang. Mbak, maaf ya, saya nggak bisa ikut menjemput karena saya banyak urusan. Yanti, bagus kamu nggak ikut menjemput dia dan membawa dia pulang ke sini. Karena di sana sudah banyak sekali penjilat-penjilat. Ada Arif, ada Ferry, dan ada perempuan tua yang saya paling benci yang namanya Niken itu. Loh, pembantu itu masih ada, Mbak? Bukannya udah diusir? Dia masih bercokol di sini karena Rudy mencegah dia untuk pergi. Dia ngadu semua sama Rudy dan Rudy berbalik jadi marah sama saya, Dek Yanti. Dasar perempuan tua licik. Saya benci sekali sama dia. Dia betul-betul tahu bagaimana memegang peranannya. Dan saya yakin sekali antara dia dan Ferry pasti bersekongkol untuk menjatuhkan saya. Saya yakin, Dek Yanti. Saya benci sekali loh situasi seperti ini. Saya benci sekali. Apalagi begitu kamu dan Sukoco meninggalkan saya. Saya nggak tahu lagi sama siapa saya harus ngomong, sama siapa saya harus bicara. Dan saya tidak tahu lagi siapa sebenarnya teman saya. Loh, Mbak Linda kok ngomong kayak begitu sih? Mbak Linda kan tahu kami sudah berapa kali bilang kami akan tetap menjadi teman Mbak Linda. Oh, Dek Yanti, kalau kalian berdua teman yang baik, tentunya kalian kan nggak ninggalin saya dong di sini dalam keadaan seperti ini. Kalian apa? Sukoco pergi kerja ke Cilacap dan kerja sama Ferry itu namanya apa? Kalian teman saya? Oh, dari mana ceritanya itu? Nggak mungkin kalian bukan teman saya yang baik. Mbak, Mas Sukoco itu bekerja tapi dia tetap mencari informasi untuk menghancurkan musuhnya itu. Omong kosong kamu. Saya tahu kalian berdua mengulur-ngulur waktu untuk menunggu kehancuran saya kan? Karena kalian tidak mau melaksanakan tanggung jawab kalian. Asal kalian tahu ya, saya bukan perempuan bodoh yang mau tinggal diam. Saya akan buru kalian kemanapun kalian berada. Karena kalian harus bertanggung jawab dengan tugas kalian. Atau saya akan buka rahasia kalian. Rahasia apa, Mbak? Kebejatan kalian berdua. Kalian kan pernah menyuruh orang untuk membunuh Ferry. Kalian ingat itu? Saya akan katakan itu sama Ferry. Dan Ferry akan muak melihat kalian berdua. Dan Ferry akan menendang Sukoco keluar dari Cilacap. Mbak Linda sudah gila apa? Mbak Linda nggak sadar kalau Mbak Linda sendiri terlibat dalam hal ini. Oh iya, saya tahu saya terlibat. Tapi itu nggak masalah bagi saya. Saya memang menginginkan Ferry dan perempuan tua itu keluar dari sini. Tolong katakan sama Sukoco agar dia segera mencari jalan bagaimana untuk menghabisi mereka. Dan ingat, dia janji sama saya untuk mencari informasi tentang Tamara. Kalau sampai Sukoco mengkhianati saya akan mencari dia kemanapun, sampai manapun. Karena kamu tahu Dek Yanti, saya bukan wanita yang gampang dikalahkan. Halo, Mbak Linda? Mbak Linda?
Thank you.